Halo teman-teman, kembali lagi di Lux Analytics Project. Di part 3 ini kita akan membuat dan menampilkan tabel dengan SQL. Pada alur pembahasan di sini kita akan mulai bagaimana membuat database, terus dilanjutkan mengisi atau membuat tabel statement, dilanjutkan kita akan mempraktikkan select statement. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa langsung persiapkan MySQL-nya. Teman-teman bisa fokus di bagian Windows Search pada tampilan bawah Windows teman-teman. Klik, lalu ketikkan MySQL Workbench. Klik Enter. Nanti akan muncul MySQL Workbench. Tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini kita akan fokus ke bagian local instance MySQL 80. Mungkin teman-teman nanti ada yang berbeda karena ini adalah project-project saya sebelumnya. Kita fokus ke local instance MySQL 80. Di sini klik 2 kali. Lalu masukkan password teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan pada saat install. Klik OK. Di sini teman-teman akan muncul tampilan MySQL Workbench yang kedua. Teman-teman tidak usah hiraukan apa yang bagian skema sini. Nanti ini adalah database-database yang akan muncul. Teman-teman pasti mungkin ada yang kosong. Di sini kita fokus aja pada bagian code. Kita akan fokus bagaimana cara membuat database. Ketikkan create database. Misalkan kita ikuti dulu teman-teman apa yang saya lakukan. Di sini kita akan membuat codingan create database dengan nama database-nya yaitu supermarket. Kita lakukan blok dari awal code sampai akhir code untuk dijalankan. Klik run pada bagian petir ini. Lalu selanjutnya nanti akan muncul bagian checklist atau database berhasil dibuat. Dan bagian schemas ini kita belum ada database-nya, maka kita lakukan refresh. Sudah muncul database yang kita buat di sini. Kita lihat pada bagian klik kiri di sebelah nama supermarket ini. Pada bagian tabel masih kosong, nanti kita akan buat. Selanjutnya kita akan buat bagian tabel. Untuk terbiasa kita dalam mengcode bahasa SQL ini, maka teman-teman bisa melihat pada bagian PPT. Saya sudah memberikan contoh di bagian create table statement. Teman-teman mungkin bisa ikutin, dan saya juga akan melakukan code untuk membuat tabel produk di database supermarket.
kita sudah membuat create tabel produk. Di sini terdapat beberapa kolom pada tabel produk, itu ada product ID, terus di sini ada product name, terus selanjutnya ada price, stock, kategori, create ad, dan update ad. Pada product ID kita menggunakan tipe data yaitu integer. Tipe data integer itu seperti misalkan 1, 2, 3, 4, dan lainnya. Dan jika teman-teman ingin tipe datanya 1,1 atau yang memiliki koma, maka teman-teman bisa gunakan float seperti itu. Dan di sini ada product name, ini menggunakan tipe varchar. Tipe varchar ini adalah tipe objek atau tipe kalimat atau tipe kata seperti itu teman-teman. Kayak misalkan product name-nya apa, misalkan mangga, ini berarti tipe varchar dengan tipe yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini ada maksimalnya 100, maka kita masih bisa menambahkan. Dan misalkan ada mangga dan jeruk, maka tanda spasi ini akan dianggap pada tipe varchar. Maka bisa kita lihat ini mangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan, teman-teman membutuhkan berapa kira-kira di kolom teman-teman, maka bisa teman-teman mainkan maksimalnya di bagian sini. Dan apa itu not null? Not null itu pada kolom product name, maka teman-teman tidak bisa mengisinya atau tidak boleh kosong pada kolom tersebut. Not null adalah perintah untuk tidak boleh kosong pada kolom tersebut. Selanjutnya ada price. Price di sini menggunakan tipe data desimal dan teman-teman bisa lihat di sini di dalamnya ada 10,2. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah kita bisa memasukkan angka sebanyak 10 dan di belakang angka tersebut itu maksimal 2. Misalkan teman-teman mempunyai angka sebesar 20.000. 1, 2, 3, 4, 5. Dan teman-teman ingin menambahkan 0,00. Maka ini masih di bawah 10. Jadi maksimal angka yang bisa kita masukkan itu 10 angka. Dan teman-teman harus sesuaikan kebutuhan teman-teman. Pada bagian koma ini tidak dihitung. Nanti teman-teman bisa sesuaikan misalkan 10. Di sini mau sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terpenting teman-teman harus tahu bahwa ini maksimalnya 10.
Terus pada stok ini kita menggunakan integer juga, dan defaultnya itu 0. Nanti teman-teman bisa coba untuk secara langsung kita akan melakukan manipulasi data. Terus selanjutnya ada kategori menggunakan varchar, yang mana maksimalnya itu 50, dan di sini ada tipe data dengan create add dan update add dengan menggunakan timestamp default current timestamp hingga timestamp default current timestamp on update, yang mana ini menandakan bahwa dibuatnya produk tersebut dan kapan diupdate-nya. Dan sebelum kita lakukan bagian blok untuk create tabel produk yang sudah kita buat, kita lakukan terlebih dahulu penggunaan database yang kita sudah buat, yaitu supermarket. Use supermarket. Kita lakukan run di sini terlebih dahulu, run. Maka kita sudah pindah ke bagian database supermarket. Kenapa kita lakukan use supermarket? Jika kita lakukan run pada create tabel produk secara langsung, maka nanti sistem akan bingung dia ingin dimasukkan ke database yang mana. Maka kita lakukan use supermarket terlebih dahulu, lalu kita run pada bagian create tabel produk. Terus run. Habis itu bisa kita refresh. Maka tabel-tabel yang sudah kita buat, ini sudah ada pada bagian tabel produk. Bagaimana kita mengetahuinya? Teman-teman bisa ketik select bintang from product di blok, lalu di run. Nah, ini adalah tabel yang kita buat tadi dengan tipe-tipe data yang sudah kita buat. Jika kita ingin memunculkan semua kolom, maka kita bisa menggunakan bintang. Tapi jika kita hanya memunculkan beberapa kolom, kita bisa menggunakan langsung menuliskan kolom di bagian select. Seperti product ID saja. Terus kita blok, habis itu run. Maka akan muncul produk ID saja. Bagaimana jika lebih dari satu kolom? Misalkan kita coba produk name. Kita lakukan blok, terus run. Maka akan muncul dua kolom produk ID dan produk name. Untuk membuat tabel dan di dalam database, kita sudah bisa melakukannya. Dan teman-teman jangan lupa, ini kita save terlebih dahulu, karena nanti ditakutkan teman-teman memiliki file tetapi hilang pada saat membuka MySQL Workbench-nya lagi. Maka kita save, Ctrl S. Teman-teman bisa pilih tempat penyimpanannya di mana saja. Terus pembelajaran SQL 1. Kita lakukan save. Dan nanti teman-teman bisa membukanya kembali. Seperti ketika kita silang, terus kita buka file, lalu kita pencet Open SQL Script. Nanti teman-teman tinggal memilih file yang teman-teman sudah save sebelumnya. Pembelajaran SQL 1, lalu Open. Dan teman-teman bisa kembali di file yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan memanipulasi data, bagaimana kita melakukan penambahan dan pengubahan di tabel yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya, sampai jumpa kembali teman-teman.